Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan demikian channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara maupun di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang, kacau nanti. Ya. Dan semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu dengan sebuah ucapan ribuan terima kasih lah, ya, atas doa-doa baiknya untukku. Aku sangat terharu, ya. Begitu banyak doa-doa baik dari kalian semuanya untukku. Aku hanya bisa membalas dengan kembali mendoakan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu semuanya, ya. Ya memang begitu, kita sebagai sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung agar mencurahkan kebaikan untuk kita semua, ya. Jadi silaturahmi di antara kita itu bukan sekedar lip service, tapi menjadi simpati, syukur-syukur bisa menjadi empati, ya, apa yang ada di kita secara pribadi dan di saudara-saudara kita yang lain secara publik, secara umum gitu. Oke. Kita lanjutkan kajian kita, tapi aku minum dulu. Minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menjawab dulu, ya, request yang masuk dari kalian, ya, dari unggahan yang kemarin. Oke, pertama dari Pak Ikhwan Tamim, ya, sesepuh kita ini. Alhamdulillah sambil menyeruput kopi Fight hingga nyimak kajian Tuan Guru JM. Salam Isra juga Pak, ya, untuk keluarga yang ada di Tangerang, ya. Kemudian ini aku ndak tahu Kang Mas atau Mbak RF ini, ya, dia pakai kode ideografi seperti pernah kita pelajari. Alif lam mim, nanti ada toha, nanti ada nun, itu ideografi, ya. Nah, ini ada RF. Nggak tahu siapa, Mbak atau Mas, tolong dikonfirmasi dan mohon maaf bila salah, ya. Nah, ini sepertinya viewer baru, ya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama seniornya di sini supaya tidak kaget. Karena ngaji kita ini ngaji yang koboi punya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin request Gus tentang Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 82, segolongan setan-setan menyelam. Terima kasih. Oke Kang Mas atau Mbak RF, aku agendakan dulu, ya, aku masukkan teori antrian, nanti insya Allah aku akan kasih jawabannya, responnya. Kalau aku lupa silahkan ditagih ulang, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Itu teman-teman juga melakukan seperti itu, seperti apa yang aku minta. Bahkan ada yang requestnya sudah setahun lalu belum kejawab, ya, karena
kadang sibuk tertindih dengan yang lainnya karena banyak kemudian terlupakan, tapi bukan sebuah kesengajaan untuk tidak memberikan apresiasi terhadap komentar baik itu pernyataan maupun permintaan request kalian ya. Mohon dimaklumi lah ya. Oke, itu untuk Kang atau Mbak RF ya. Aku agendakan dulu. Kemudian untuk soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Begitu salam misal dari Palu. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati. Salam misal untuk keluarga di sana. Dalam kata singkatnya boros ya, lebih besar pasak daripada tiang. Oke, mantap, benar sekali apa yang dijelaskan oleh soleha kita Gispati. Berikutnya Bu Ne, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah murid dari Banjarmasin selalu hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan Guru izin bertanya, adanya fenomena, nah, kita kan bahas fenomena kemarin kan, ini fenomena lagi ya. Adanya fenomena yang terjadi sebagian kecil pegunungan di Arab menghijau beberapa waktu ini ya. Sesuai dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam kalau Rasulullah itu aku nggak cocok kalau bersabda ya. Aku biasanya menggunakan bahasa Jawa tapi yang halus, ngendikan. Ya, kalau bersabda itu Allah bersabda. Aku lebih cocok itu, tapi ya monggo lah ya kalau menggunakan Rasulullah bersabda. Rasulullah berkata, nah, itu tepat nggak? Kalau Jawa itu yang pas itu ngendikan, berkata. Biasanya kan kola Rasulullah, kola, qaul, nah itu ucapan berkata. Cuman kalau bersabda itu gimana ya kalau ditempelkan ke Rasulullah? Biasanya aku bersabda itu ditempelkan ke Gusti Allah ingkang mau agung bersabda, gitu ya. Tapi ya terserah lah ya. Itu bahasa sastra sih. Karena ada juga sebuah lagu judulnya apa ya? Ya terkait dengan sabda. Begini. Dalam bahasa Jawa ada sabdo. Sabdo itu ya sabda. Sabdo Pandito Ratu. Ya. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Ini hadisnya dikompilasi oleh Pak Muslim ya, tapi aku belum sudah mendapatkan sesuatu yang tidak mengena di hatiku ya. Benarkah itu kiamat? Karena kita sudah keliru memahami sa'ah. Sa'ah dianggap kiamat, kiamat nanti kiamat. Terjemahnya kacau. Nah, ini original teksnya Arabiunnya enggak ada. Tidak akan tiba hari kiamat. Terus mesti kiamat yang dipahami publik. Jangan-jangan soleha kita, Bu Ne juga memahaminya masih pemahaman publik yang keliru itu. Hancurnya habitat kehidupan itu kiamat gitu. Bukan. Kiamat itu makanya ada qiyaumul lail, bangun tengah malam. Maksudnya apa bangun? Bukan mau pipis ke jeding, ke kamar mandi. Bangun itu berwudu terus sholat. Maka disebut qiyamul lail gitu loh. Qiyamul itu bangkit atau bangun. Nah ini kalau ini terus kiamat dipahami hancurnya habitat kehidupan bumi, langit dan segala macam, akan jadi kacau. Karena Al-Quran membedakan antara kiamat dan sa'ah. Ya, nah ini hadisnya ada kata atau diksi kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Mesti pemahaman kiamatnya mainstream dan itu salah. Tidak akan tiba hari kiamat, sebetulnya tidak akan tiba sa'ah. Hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ulun tergelitik dengan kalimat kembali hijau. Berarti apakah dulunya tanah Arab yang tandus pernah hijau atau subur? Ulun jadi teringat kajian mengenai Adam seri yang ketiga ya. Alhamdulillah, jadi beliaunya aktif mengikuti kajiannya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya, mengenal Adam, seri ketiga. Quran surat Al-Baqarah. Yang ini nanti juga akan kita diskusikan ya, sesuai tajuk kita utama hari ini ya. Allah berfirman ingin menjadikan khalifah di bumi dan jawaban malaikat yang menurut Tuan Guru bahwa malaikat tahu ada kehidupan manusia sebelumnya yang merusak
bumi. Apakah gersangnya tanah Arab ada korelasinya karena perbuatan manusia sebelumnya? Mohon pencerahannya Tuan Guru. Terima kasih, semoga Tuan Guru sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki berlimpah. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Banjarmasin dari Soleha kita, Bu Ne. Gini Bu Ne, aku agak kesulitan menjawabnya. Karena apa? Kita akan terjebak oleh diksi kiamah di dalam hadis yang disampaikan oleh Pak Muslim itu. Itu permasalahan tersendiri sudah ada di depan kita sebelum kita mendiskusikan ini. Karena kiamat dipahami secara keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh apa hadis ini itu sahih atau bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar ucapan atau Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengatakannya. Jadi qala Rasulullah, terus bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Muslim. Seperti panjenengan tahu, hadis tentang Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas langit, menerima perintah sholat 5, yang awalnya 50, turun lagi, mendapat advice dari Kanjeng Nabi Musa, naik lagi, turun lagi, naik lagi, tawar-menawar sama Gusti Allah, hingga akhirnya yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu, itu hadis Muslim. Dan publik kita, kalau sudah Muslim itu wah sudah ngetop udah. Nah, menurut aku nggak begitu. Belum tentu. Dan aku terus terang kan menolak hadis itu. Sejak kajian tentang aku menjelaskan Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi. Jadi nggak usah berhayal dengan dongeng-dongeng seperti itu. Itu ya kalau kita kaitkan nanti kan itu juga penjelasannya di hadis-hadis. Maka semua hadis yang menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu aku tolak. Karena Al-Quran tidak menjelaskannya. Nanti pendapatnya di surat Az-Zukhruf 61 dan aku sudah jelaskan di sana. Bagaimana cara memahami surat Az-Zukhruf 61. Jadi kesimpulannya Al-Quran tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi saya mau turun lagi. Adanya di hadis-hadis. Nah, hadis-hadis itu banyak yang dianggap sebagai sahih. Dan aku tolak. Sama seperti tadi, Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu Muslim. Sama dengan ini Muslim. Tapi aku tolak. Karena apa? Simple saja. Kanjeng Nabi Muhammad itu mengajari kita sami'na wa ata'na. Hamba dengar dan hamba taat. Nggak mungkin membantah. Dan kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita umatnya seperti itu, apakah Kanjeng Nabi Muhammad akan mengadakan bergaining kepada Allah? Nggak mungkin. Al-Quran mengatakan jangan kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan. Itu Al-Quran. Jadi nggak mungkin ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita sami'na wa ata'na, kemudian karena dipengaruhi advice dari Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad tidak sami'na wa ata'na, justru tawar-menawar atau bergaining kepada Allah tentang sholat dari 50 ke 5. Itu logik kita, kalau logiknya waras itu sulit menerima. Maka hadis itu aku tolak. Nah, begitu juga ini Muslim, cuman aku belum pernah. Ini nanti kaitannya Bu Ne ya, itu di mustolah hadis, dan belajar hadis itu jauh lebih sulit daripada belajar Al-Quran. Karena kalau hadis itu dia tidak absolut, dia relatif. Nanti ada pemilihan sulit, ya mustolah hadis itu sulit. Kalau Al-Quran enak karena dia sudah absolut, ya itu. Ya. Bisa dipahami Bu Ne ya. Jadi kalau aku mau menjawab, aku harus mendapatkan kepastian dulu sebagaimana bahwa hadis ini bisa dipertanggungjawabkan sahih. Jadi bukan sekedar Muslim. Seperti hadis Kanjeng Nabi Muhammad naik turun tawar-menawar sholat itu ya Muslim, tapi aku tolak. Oke, itu yang kedua. Berikutnya, ulun tergelitik kembali hijau. Berarti apakah dulunya tanah Arab yang tandus pernah hijau? Nah, itu pertanyaannya juga seperti tadi. Sejauh apa hadis ini sahih? Ya, oke. Yang menarik ini yang ketiga ya. Ulun jadi teringat kajian mengenal Adam seri ketiga. Quran surat Al-Baqarah surat 30 ya.
Oke. Eh, Allah berfirman ingin menjadikan khalifah di bumi, dan jawaban malaikat menurut Tuan Guru bahwa malaikat itu tahu ada kehidupan manusia sebelumnya yang merusak bumi. Apakah gersangnya tanah Arab ada korelasinya karena perbuatan manusia sebelumnya? Maka aku jawab tidak. Terlepas nanti hadisnya itu sahih atau tidak, aku jawab tidak. Karena gini Bunda, diksi merusak itu tidak serta-merta harus terkait dengan physically, ya. Jadi ada yang namanya fisik, ada yang metafisik di balik fisik, ya. Kalau dipahami secara physically bahwa dulu alam itu hijau-hijau terus dirusak, itu tidak mungkin, karena pengerusakan alam kita lihat sekarang itu karena dunia itu sudah memasuki era industrialisasi, di mana bahan baku yang ada di hutan-hutan itu dieksploitasi dalam sebuah usaha kegiatan yang kita namakan, ada yang mengatakan industri. Kalau era zaman Kanjeng Nabi Adam kan belum ada pabrik, dieksploitasi jadi apa? Kalau sekarang kan hutan-hutan gundul terus gersang jadi kayu, jadi triplek dan segala macamnya. Makanya ada tulisan bagus ya, orang bule yang menulis tuh bagus sekali. Itu ada di kaos, aku mau foto, aku nggak bawa handphone. Orang pakai kaos tulisannya bagus, pesan dari bule. Ketika sungai telah kehilangan air, dan ketika hutan telah kehilangan pohon, saat itu engkau tahu bahwa uang tidak ada lagi artinya. Itu bagus kata-kata itu, yang nulis orang bule itu. Jadi pesan dia sama orang-orang yang melakukan penghancuran hutan dengan pembalakan hutan, tentunya itu adalah pemegang modal kan. Industri itu kan UU-nya kan D, ujung-ujungnya kan duit, namanya juga industri. Jadi demi uang mereka mengeksploitasi bumi, gundul di mana-mana. Makanya aku kan berkata kemarin kepada teman-teman saudaraku, tolong dipahami. Itu kacau kemarin itu karena sudah dipolitisasi. Ketika ada orang bilang bahwa membuang apa? Anak jin. Kenapa harus tersinggung? Toh itu bahasanya bahasa bukan harafiah, itu metafora. Ketika ada dibuang anak jin kok tersinggung. Tapi ketika hutannya dibabat habis, kalian diam aja. Seharusnya ketika hutan-hutan itu dibabat habis, kalian tersinggung. Itu baru berpikir secara rasional. Karena apa? Hutan-hutan itu warisan untuk nenek moyang, dari nenek moyang kita untuk kehidupan generasi kita berikutnya. Jangan seenak perutnya saja. Coba kalau kita sekarang masuk ke Kalimantan sana. Bagaimana keadaan hutannya sekarang? Kita berjalan aja dari Balikpapan ke Samarinda. Lihat kanan kiri itu. Masih ada hutan seperti yang kita bayangkan ketika kita di SD dulu diceritakan? Nggak ada. Tapi nggak ada tersinggung. Justru ketika ada yang ngomong buang anak jin padahal itu metafora, tidak harap orang tersinggung. Ya itulah kejamnya politik. Politik itu juga mengeksploitasi semua permasalahan ya. Dieksploitasi ya. Dikapitalisasi, selama itu bisa digunakan untuk menghajar lawan politiknya. Itu aku kadang-kadang tidak sukanya berpolitik seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada ibu ini, tidak mungkin Bu, karena dulu belum zaman industrialisasi. Nah, kalau ada kata merusak bumi, itu jangan hanya berpikir secara harafiah. Kaum Lut itu merusak bumi. Kehidupan di bumi rusak dengan apa? Dengan homonya itu. Allah kan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Abdul. Kenapa mereka justru laki sama laki sukanya? Itu merusak bumi juga. Jadi pemahaman jenengan, makanya kajian-kajianku itu dia bersinggungan dengan bahasa-bahasa sastra. Ya, kalau nggak bisa memahaminya akan menjadi kacau. Seperti aku bilang merusak bumi itu tidak serta-merta dia menuju secara fisikly, tapi ada yang metafisik. Merusak tatanan kehidupan itu juga merusak bumi, gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau dipahami secara fisik tidak mungkin. Dulu mengeksploitasi, taruhlah hadis itu benar ya. Di tanah Arab sana itu banyak hutan, akhirnya gundul. Gundul untuk apa? Orang belum ada pabrik kok.
Kita tahu gundulnya hutan sekarang itu karena eksploitasi industrialisasi pabrik. Itu jawaban dari aku, semoga bisa dipahami ya Bu Nea. Juga aku salam Isra untuk saudara semua yang ada di Banjarmasin. Oke. Kemudian untuk Kang Nanang Turki dengarkan Barokallah untuk studi JM. Oke, terima kasih Kang Mas Nanang Turki. Kemudian ditaku-taku ya, nggak tahu apa artinya ditaku-taku ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Entah Mbak, entah Mas, nggak tahu juga aku. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini senior kita yang punya Jogja ini ya. Kemudian Kang Mas Samsul Yatim, gelar tikar di tengah-tengah kesibukan. Salam Isra untuk Gus dan semuanya. Oke. Menurut Al-Quran kalau saya simpulkan bahwa gunung itu macam balancing pada mesin yang berputar. Kalau nggak ada balancing, pasti mesin tersebut bergetar tak seimbang. Aku ngerti maksudmu, tapi pemilihan diksi balancing itu kurang tepat. Ya, yang benar itu ya pasak itu, supaya dia tidak bergerak. Ya memang sih kalau balancing kita artikan sebagai keseimbangan, menjaga keseimbangan bisa juga. Cuman menurutku itu masih kurang tepat. Lebih tepat itu adalah menjaga supaya bumi itu tidak bergerak, ya pasak itu. Ya, tapi bagaimanapun oke lah, aku ngerti apa yang kamu maksud ya. Cuman pemilihan diksinya, balancing itu yang menurutku kurang tepat. Lebih tepat itu ya adalah pasak itu. Jadi kemarin aku sudah jelaskan, dipaku bumi dia sehingga tidak bergerak. Ya. Tapi kalau kamu pakai balancing ya nggak apa-apa, oke-oke aja. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Samsul Yatim. Ya, salam Isra ya untuk keluarga di Pandaan. Kemudian Kang Yoyo Kuswoyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jember menyimak Tuan Guru, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 3 jam tayang. Oke. Kemudian Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, kemarin selalu hadir. Oke, terima kasih. Izin berpendapat. Sebenarnya gunung adalah tempat yang istimewa. Sebagai contoh dalam Yohanes 4:21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dalam konteks ini, Yesus seperti menjelaskan seperti arah kiblat atau membuat tempat lain di mana Allah akan mendiami tempat yang lain. Nah, ini harus hati-hati ya, bahasa sastranya harus bagus ketika MBR mengatakan Allah akan mendiami, itu bahasa sastra, nggak bisa dipahami harafiah. Jadi yang cerdas dikit ya. Dan kita semua tahu Ka'bah ada di antara Gunung Paran dan Gunung Selak ya. Itu saja pendapat saya Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, untuk MBR ya, Muhammad Bintang Ramadan, aku jelaskan. Soal Ka'bah ada di antara gunung itu benar, tapi Ka'bah itu bukan di gunung loh. Kan disebut lembah Baka. Dan itu bentuknya kan seperti wajan, ya. Aku nggak tahu kamu ngerti apa nggak wajan itu. Itu di gini ya, lembah Baka, maka disebut lembah Baka. Dia kan begini. Nah, di sini. Maka ini sering banjir kalau datang hujan. Gunungnya itu di sini. Jadi ini disebut lembah Baka, bukan gunung Baka. Jangan salah. Ya. Oke. Ya. Tapi yang asik dalam Islam itu tidak pernah memandang bahwa gunung itu mistis. Tidak seperti Fujiyama itu dalam antropologis Jepang, tidak seperti Olympus dalam antropologis Yunani, tidak dalam bagaimana orang-orang Hindia ya dalam memahami Himalaya. Himalaya itu kan India dan sekitarnya ya. Jadi Islam itu tidak pernah memposisikan gunung itu sebagai sesuatu yang mistis, enggak. Sama aja. Ya, itu istimewanya kita. Karena kalau nanti dipahami secara mistis itu bisa bahaya lagi nanti, bisa syirik lagi. Ya. Bisa syirik lagi. Ini enggak, gunungnya biasa. Meskipun kita tahu kan di pegunungan itu ketika Kanjeng Nabi
di Gua Hira itu kan, itu juga di pegunungan. Bagi orang Jawa gunung itu mistis, seperti apa itu? Yang di Jawa Tengah itu apa? Yang terus simbahnya itu meninggal kena wedhus gembel itu Merapi ya. Terus di sini Bromo, mistis. Dalam Islam tidak. Nggak ada, semua itu dalam otoritas Allah, nggak mistis-mistisan, nggak laku gitu dalam Islam. Gunung ya gunung aja, ada apa? Kalau dia meletus ya memang udah waktunya meletus, nggak ada gini tuh, nggak ada. Ya, itu hebatnya Islam. Ya, oke, aku mumpung ingat, untuk teman-teman ya, tolong dipahami, aku ini gaptek. Terus terang aku ini gaptek. Kemarin HP ku itu hang. Mungkin karena kebanyakan grup ya, jadi hang nggak karu-karuan. Ada teman inbox aku, Gus, tapi untungnya dia tanya. Kalau dia nggak tanya, terus mengambil kesimpulan itu yang aku nggak tahu jadi masalah. Gus, kenapa kok pertemananku kok di apa namanya itu? Diputus ya, nggak berteman lagi gitu. Maka aku jelaskan, Om, sorry, maaf, aku nggak pernah menghapus pertemanan gitu loh. Ya mungkin ya seperti aku bilang tadi, ketika dia diinstal ulang dan teman-teman terhapus semuanya gitu ya. Jadi ini untuk klarifikasi supaya kalian tahu. Memang ketika ada yang minta pertemanan, ini aku selalu lihat nama. Kalau namanya ngawur-ngawur aku nggak mau. Nama yang bagus-bagus aja lah, yang nggak usah yang banyak macam itu nama nggak mau aku. Jadi nama itu aku lihat dulu. Aku melihat dari nama dulu. Karena itu yang bisa aku identiti. Kalau namanya sudah ngawur-ngawur, aku nggak mau terima. Gitu. Nggak berteman dengan kamu juga nggak patean orang Jawa bilang. Gitu ya. Ini klarifikasi untuk semuanya ya. Kalau ada yang terhapus pertemanannya itu bukan aku memutuskan pertemanan, cuman karena ya mungkin ada masalah dengan handphoneku yang aku install ulang. Gitu ya. Oke itu. Oke, untuk Muhammad bintang Ramadan seperti itu ya aku jelaskan ya. Jadi Ka'bah itu bukan di gunung. Tapi itu juga tidak lanjut bahwa apa yang kamu interpretasikan bahwa kamu tidak akan lagi menyembah Bapa di gunung atau di Yerusalem itu kalau kamu arahkan ke Ka'bah itu salah, enggak. Itu bisa ya benar juga gitu loh. Tapi yang aku jelaskan Ka'bah itu tidak di gunung, justru di lembah, maka disebut lembah Baka. Kan disebut Mekah, disebut juga Bakah. Ya dua nama itu yang dipakai. Ya Al-Qur'an itu memakai dua nama itu, Mekah, Bakah. Ya, nah, di situ kan Ka'bah. Jadi bukan Ka'bah itu di atas gunung itu, ya. Itu yang perlu aku sampaikan. Tetapi aku ulangi lagi supaya kamu nggak keliru. Bolak-balik tak ulangi. Interpretasimu yang mengatakan bahwa menyembah Bapa yaitu Allah bukan lagi di gunung atau di Yerusalem, bisa jadi memang seperti yang kamu bilang menuju ke Ka'bah itu, ya. Oke. Aku tak minum dulu. Bismillah. Oke, berikutnya Kang Ari Prastio. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Batam nyimak. Oke, terima kasih. Salam Isra juga ya untuk semuanya. Kemudian Lai Usman Yunan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, Dubai hadir tanpa harus sarapan pagi karena laiku on time. Aku masih jam 5 pagi, salat subuh pun belum masuk. Ya atur lah gimana waktunya ya. Ini saudara kita yang ada di Dubai ya. Oke, berikutnya Hermana Nata Wijaya, atur nuhun Kang. Irfan Al-Akbar menyimak sambil sarap. Oke, terima kasih Kang Irfan. Joko Kendel, oke, terima kasih Kang, selalu hadir meski telat. Oke. Parodi ngaji. Hari ini gue seperti anggun banget dengan kerudungnya. Aku sudah jelaskan itu ya. Beberapa waktu yang lalu aku jelaskan. Jadi ya tapi gini lah, mungkin dia newcomer jadi perlu aku jelaskan. Perlu kita belajar budaya Mas ya. Aku kemarin contohkan bagaimana semoga Allah merahmatinya almarhum Prof. Azumadi Ashar itu pernah ditegur ketika dia sholat di Mesir sana. Karena beliaunya pakai baju batik. Baju batik kan itu kan budaya kita. Sementara bagi orang Mesir dikira itu lukisan bunga-bunga dan itu bajunya perempuan gitu. Tapi almarhum Bapak Prof. Azumadi Ashar tenang saja. Karena mereka tidak mempelajari budaya kita. Nah, begitu juga kamu, coba pelajari budaya Jawa ya. Yang aku pakai itu bukan kerudung lain. Yang aku pakai itu
Udeng itu bentuknya segitiga. Kalau kerudung itu memanjang. Kalau kerudung itu begini. Ya. Kalau udeng itu bentuknya justru begini. Ya, jadi itu bukan kerudung. Dan aku memakai itu kemarin kan ba'da subuh ya, masih dingin jadi aku pakai. Dan aku kalau sholat begitu, karena rambutku sudah panjang, kalau aku pakai kopiah itu kalau aku ruku sujud dia terlepas gitu. Jadi ya sudahlah ya, aku sudah jelaskan itu. Kalau kamu intinya kamu perlu belajar budaya gitu supaya kamu tahu. Dan Kanjeng Nabi Isa itu pernah dilukiskan, dan Kanjeng Nabi Isa itu juga memakai kerudung. Tapi itu dengan sebuah alasan yang lain, ya. Kalau aku kan karena supaya kalau ruku sujud itu nggak terlepas itu kopiah, maka aku pakai apa namanya ini, apa tuh, udeng, ya. Jadi coba kamu pahami budaya-budaya bangsa kita sehingga kamu nggak salah arah lagi ya. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke Kang Mas Didi. Oke, terima kasih. Kang Hari Sunanda, terima kasih. Kang El Diablo, terima kasih. Bambang Haryadi. Bambang Haryadi. Kang Bambang. Ini new baru ya. Wah, sepertinya penting ini sehingga hurufnya besar semua dia bikin ya. Gus Beti, Anda jangan hiperbola. Anda katakan Al-Quran berbicara. Emangnya Al-Quran itu makhluk bisa bicara? Jika Al-Quran makhluk, dia ciptakan dong, Gus. Diciptakan dong, Gus. Al-Quran sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dari apa dengan apa firman Allah Subhanahu wa taala diciptakan? Jelaskan. Oh, kamu jangan seperti komandan gitu sama aku, bisa tak tendang kepalamu. Nggak bisa kamu gini, jelaskan. Memangnya monyet kau? Aku nggak bisa dibegitukan. Kalau kamu mau tanya, tanya yang bagus seperti yang di atas itu. Gus, izin bertanya, tolong jelaskan. Gini, jangan jelaskan gini. Kamu monyet kamu itu. Ya, ngomong yang baik-baik aja, gitu ya. Jadi kalau kamu mau masuk ke rumah orang, lihat dulu budayanya di mana di rumah itu. Channel YouTube itu sama dengan rumah orang, gitu ya. Kalau kamu bilang Anda jangan hiperbol, Anda katakan Al-Quran berbicara, berarti kan kemampuan sastramu memang memprihatinkan. Yang pertama, seperti tadi itu kan Muhammad Bintang Ramadan juga mengatakan bahwa Allah berdiam di suatu tempat yang disebut Ka'bah itu. Itu harus dipahami secara sastrawi, bukan harafiah, dia metafora. Nah, bukan mungkin lagi kemampuan sastramu itu kacau. Yang pertama. Yang kedua, hiperbola. Al-Quran juga itu hiperbol. Jadi kalau aku hiperbol, ya itu ada contohnya. Aku mencontoh Al-Quran begini ya, surat Al-Ahzab 72 ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ini hiperbol ini. Kita kan tanya, bagaimana langit, bumi, dan gunung-gunung bisa memikul amanah? Kebetulan kita sekarang tadi lagi menyinggung gunung-gunung ya. Lihat ini kalimatnya. Narasi-narasi yang dibangun oleh Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Itu hiperbol. Jadi, gimana ya? Kalau mau masuk ke sini itu diniatin dulu belajar bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah niatnya belajar bareng, kalau nggak tahu tanya-tanya yang bagus saja. Ya. Jadi jangan jelaskan, kamu memang apa? Kamu di depanku tak tempeleng kamu. Main-main sama aku. Ya. Nggak ngurus aku siapa kamu. Bener kok di depanku ada begitu tak tempeleng sama aku. Ya. Kang Suratno Eko, IPA. Oke, terima kasih Kang Mas Suratno Eko. Ya. Jadi, bicara yang baik. Ya. Contohnya kan sudah ada. Berapa tadi? 2. Gus, izin, tolong jelaskan. Gitu. Aku jelaskan. Ya.
Oke, sekarang aku akan menjawab ini tuh. Oh enggak. Ini. Atau yang dua ini bawa sana supaya tempatnya cukup. Aku akan menjawab request dari saudaraku Kurnia Nur Huzaifah tentang tasbih ya. Sebetulnya kalau bisa itu sebetulnya begini tuh Bapak mau tuh. Jadi dia artistik. Ini kecil gitu tuh ya. Tentang, nah ini besar. Nah gini. Tentang tasbih gitu ya. Oke. Pertama aku mohon dipersori ya. Karena begitu lama saudaraku solehaku Kurnia Nur Huzaifah mendapatkan respon karena juga ada sebabnya dulu dia tanya nggak disebutkan ayatnya. Jadi aku bingung. Ayat yang mana yang dimaksud? Nah, kemarin sudah direview ulang. Tapi alhamdulillah Nur atau Kurnia atau Huzaifah ini termasuk hebat juga ya. Aku marah-marahi, dia tetap aja bandel dan tetap aja ngaji. Itu namanya dia ngerti. Marahku itu adalah marah kasih sayang. Aku ingin kalian tidak goblok, tidak bodoh ya, tapi kalian pinter. Cuman ya gaya aku seperti itu. Di sini nggak ada disanjung-sanjung, itu nggak ada. Marah gitu ya. Oke. Menuki ke ayat 2, 30 dan ayat 641 ya. Ini yang ditanyakan oleh saudara atau soleha kita ya, saudari kita Kurnia ya. Oke, tentang tasbih itu gimana ya? Aku akan jelaskan dulu seperti ini. Sayang aku tidak bisa menulis Arabiunnya ya. Jadi tasbih itu berasal dari kata begini. Sabha. Ini ya, sabha. Dalam bentuk masdarnya itu sabaha. Sabaha ya. Mungkin salah-salah tulisannya karena aku nggak bisa nulis Arabiunnya. Ketika ditranslate ke pakai huruf-huruf ini jelas itu nggak bisa tepat ya. Tapi yang penting kamu tahu aja dulu kerangka berpikirnya. Nanti kalau tentang penulisannya kamu bisa tanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih pintar dari aku ya. Sabaha terus nanti yusabihu. Yusabihu dan terus nanti dia menjadi tasbihan. Tasbihan. Nah, ini tasrifnya ya. Jadi berasal dari kata ini, sabah ini, ya. Ini ya. Pertama, sabaha yusabihu tasbihan. Ini ya. Jadi tasbih ini dari sini. Ya, ini tasrifnya, pemecahan katanya, ya. Oke, itu pahami dulu. Ya. Sekarang kita berjalan lagi. Sudah ya? Ini ya. Oke. Ini agak ribet memang menjelaskannya. Takutnya nanti salah menjelaskan, salah pemahamannya. Oke. Kalau kita bicara sholawat ya, aku pakai sholawat dulu ya, nanti lari ke sana. Misalkan gini. Sholawat ya. Sholawatnya ada dua makna. Ya. Sholawat secara bacaan, ini bacaan, ya. Inilah yang aku bilang jadi mantra dia. Dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau baca itu 1000 kali nanti dapat ini, 2000 kali dapat ini, nah begitu. Jadi sholawat itu jadi mantra doang, karena dia menjadi bacaan di sini. Bacaannya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun ada saudara kita yang lain tidak begitu. Saudara kita yang lain tapi ini tidak mainstream ya. Mereka begini. Ya Sayyidiyya Rasulullah, ya Sayyidiyya Rasulullah, ya Sayyidiyya Rasulullah, ya Sayyidiyya Rasulullah. Begitu. Ya. Tapi itu kita abaikan dulu lah perdebatan itu ya. Karena nanti juga menarik itu. Sebetulnya Kanjeng Nabi itu teks sholawatnya seperti apa gitu ya. Itu hal lain lah ya. Tapi yang jelas sholawat itu bacaan. Bagi kita sholawat itu bukan bacaan, tindakan. Tindakan. Jadi bukan hanya dibaca-baca jadi mantra.
tapi nggak dilakukan. Bagi kita tindakan apa? Mendukung. Ya kita harus mendukung, tindakan kita mendukung. Seperti, makanya aku akan selalu mengatakan begini, kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, memberikan dukungannya, mendukung terhadap sebuah aktivitas. Jadi kan makna sholawat yang kita pahami sudah berbeda menurut mainstream kan? Bahwa Allah dan para malaikatnya mendukung Nabi. Jadi kita diperintahkan dukung nabimu itu dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Itu yang kita pakai. Jadi kita tidak berhenti sholawat itu hanya sekedar mantra untuk dibaca-bacain. Kalau sekian kali dapat begini, sekian kali dapat begini. Enggak, kita sudah meninggalkan ini menuju ke sini. Kalau ini doang nanti, aduh, makanya kita nggak kiamat-kiamat jadi kacau. Ya, itu sholawat ya, sholawat. Jadi ada dua perspektif, bacaan maupun tindakan. Nah, sekarang aku bawa ke tasbih. Tasbih itu justru menjadi 3 nanti, ya. Tasbih itu nanti menjadi 3. Ya. Tasbih itu menjadi 3. Ya. Dia bisa menjadi mantra, bacaan. Kalau sholawat tadi kan bacaannya kan Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang begitu. Kalau aku enggak mau begitu, aku pasti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Itu berdebat lagi nanti, kok pakai Sayyidi? Ya, kenapa memangnya? Aku mau tanya kenapa memangnya kalau aku pakai Sayyidi? Ya, terus ada lagi yang ya Sayyidi ya Rasulullah, ada gitu ya. Itu bacaan. Dalam perspektif bacaan kan sholawat begitu. Nah, tasbih dalam perspektif bacaan itu ya subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga begitu. Dibaca berapa kali dapat ini. Kan ada, aku minta amalannya apa sih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi berhenti di bacaan, dibaca-baca saja. Ya. Dibaca-baca saja, ya. Tapi tasbih itu juga bisa dia isim, benda. Benda. Nah, ini tasbih nih. Ya, ini tasbih. Nanti ini terkait juga kenapa disebut tasbih. Dia bergerak, berputar. Nah, ya. Nanti ada juga dia merupakan tindakan. Jadi bisa tasbih itu kalau kita sudah bicara tasbih ya, dalam perspektif mana? Dia bisa bacaan, bisa benda, bisa tindakan. Kalau sholawat tadi kan ininya enggak ada. Yang ada bacaan dan tindakan. Dan kita jangan berhenti di bacaan tapi masuk ke tindakan. Begitu juga tasbih ya. Itu bisa bacaan, bisa benda, bisa tindakan. Oke, sekarang kita tinjauan linguistiknya itu seperti apa ya? Sabaha ya, itu seperti apa? Maka dia bisa berarti begini. Di sini ya, semoga cukup ya. Bisa berenang, ya. Bisa berputar. Makanya tasbih itu kan diginiin, dia berputar dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Maka dia disebut tasbih. Itu sebagai benda. Dia dipahami sebagai benda, bukan sebagai bacaan, sebagai benda. Kadang-kadang juga dia nggak hanya dipakai untuk baca subhanallah loh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Tetap aja disebut tasbih. Meskipun yang dibaca alhamdulillah, karena dia dipahami sebagai benda. Benda yang berputar, bergerak, berkeliling. Paham ya? Ini tinjauan linguistiknya, bahasanya artinya ya. Berenang, berputar, terus bisa juga beredar. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian aduh, sorry ya, ini tempatnya ya
maklum dimaklumi seperti ini ya. Kadang-kadang pada terlempar semua ini apa namanya ini spidol ya. Kemudian aku menyimpulkan ya, beredar, berputar, berenang di dalam air. Ini dalam suatu substansinya apa? Aktif bergerak. Gitu loh. Jadi nanti kalau aku menerjemahkan aktif bergerak ini kalian jangan kaget. Dari sini. Jadi bisa tasbih itu berenang. Dalam air kan orang nggak diam aja. Kalau dia diam aja tenggelam dia. Terus berputar ya. Bumi berputar, matahari, semuanya benda-benda langit berputar. Nanti ada yang berputar tapi itu bahasanya metafora. Ekonomi itu berputar itu. Maka disebut perputaran ekonomi kalau kita baca majalah bisnis tuh ya. Jangan kamu pikir uangnya muter. Ya memang juga sih bisa juga uangnya muter. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini muter. Dari proses produksi ke pasar ke konsumen, konsumen kembali ke proses produksi berputar. Ya boleh-boleh juga ya. Perputaran ekonomi. Berenang sudah, berputar sudah. Beredar juga bisa. Nanti beredar sambil berputar juga bisa. Kan matahari bumi ya, tolong kalau salah dikoreksi. Dia di samping berputar pada porosnya juga dia berputar berkeliling kan. Jadi ini baik berenang, berputar, beredar itu aku simpulkan menjadi sesuatu yang aktif bergerak. Jadi tidak pasif, tidak diem. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita kembali kepada yang direquest oleh soleha kita ya. Semoga kamu dimuliakan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Nggak tahu panggilannya Nur atau Kurnia atau apa. Tapi dengan catatan kamu tetap soleha. Kalau kamu jadi kurang ajar ya enggak ya. Tetap soleha, hidup dalam hukum Allah, menjadi perempuan yang baik, yang bagus. Nanti suamimu supaya senang, bapakmu senang, mamakmu senang. Kalau kamu banyak tingkah ya males. Ya, maka semoga kamu tetap soleha, hidup dalam hukum Allah. Terkait yang kamu tanya, surat 2:30 ini ya. Ini nggak bisa aku tuliskan di papan tulis karena panjang. Langsung ke terjemahannya ya, nanti ke Al-Qur'annya originalnya silakan nak baca, kalian lebih pintar. Kan begini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami, malaikat maksudnya, bertasbih, memujimu, menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu terjemahan umum seperti itu. Sekarang jadi masalahnya bertasbih itu apa? Oh, sorry. Ada lagi yang mau mengkaitkan bertasbih itu begini, mumpung aku ingat. Bertauhid, tidak syirik. Ya. Karena ketika kamu sudah syirik itu tidak bisa disebutkan lagi bertasbih. Ya. Jadi tauhid itu Gaito, coba ambilkan handphone Bapak yang tadi. Mumpung Bapak ingat, nanti terlupa lagi. Yang kecil, ya. Jadi aku sengaja memaparkan semua pendapat yang ada untuk kamu nanti pilih kamu. Terlepas aku setuju tidak itu aku tak begitu. Ini begini. Nah, kamu setuju yang mana? Jadi bukan hanya pendapatku aja tak sampaikan. Enggak. Jadi nanti wawasan kalian itu bertambah gitu loh. Aku punya pendapat A, maka A saja yang aku sampaikan ke kalian. Enggak, aku enggak suka begitu. Ini ada A, B, C, D, aku yang D, kamu terserah mau yang mana. Nah, gitu ya. Ini ada yang begini, bertasbih itu adalah tidak menyekutukan Allah. Dengan hati dalam bentuk i'tiqad atau niat, dengan lisan ya tadi itu ucapan mantra subhanallah subhanallah ya. Dengan anggota badan itu dalam bentuk perbuatan, menolak. Nah, ini kembali ke hukum. Menolak hukum jahiliyah. Kan di surat 5 ayat yang keberapa? 50 ya. Apakah hukum jahiliyah lebih baik daripada hukum yang diberikan ke kita?
Ya. Ini menolak hukum jahiliyah, menolak darul bawar ya, dan kufur kepada togut. Berikut, bukan hanya togutnya, kroni-kroninya. Karena kalau sudah tidak mengkupuri itu, dia tidak bisa disebutkan lagi bertasbih. Karena tasbih itu tidak menyekutukan Allah. Jadi gini loh ya, kadang-kadang orang repot. Coba ini kamu jawab. Kamu itu dalam itikadmu tauhid sudah. Ya, bahwa Allah itu ya satu itu ya Allah yang jadi sesembahanmu. Itu dalam konteks itu oke. Tapi dalam kehidupanmu kamu hidup dalam hukum lain di luar hukum Allah, itu menurutmu bisa nggak disebut tauhid? Yang nanti ujung-ujungnya ke tasbih itu. Jadi orang yang bertasbih itu dia tidak menyekutukan Allah. Kan tidak bisa dong. Ya, artinya antara itikadmu dengan kelakuanmu nggak connect. Itikadmu Allah itu satu, ya, ahad, ya. Tapi ketika dalam aktualisasi kehidupanmu, kamu hidup dengan hukum yang di luar hukum Allah, kan kacau jadinya. Makanya aku bilang sebetulnya sahada itu bagi Arab Jahiliyah tidak ada masalah. Orang mereka juga sudah mengenal Allah sejak zaman Bapak Ibrahim. Yang jadi masalah nanti kelanjutan dari sahada itu. Apa? Kamu harus hidup dalam hukum Allah, sementara mereka sudah punya tatanan kehidupan yang itu membuat mereka dalam zona nyaman. Itu artinya nanti di lapangan, ini hukuman yang mau kita pakai, gitu loh. Itu yang Arab Jahiliyah bahlul goblok nggak mau itu. Bukan yang sekedar Allah satu, bagi mereka nggak ngurus mau Allah satu, mau Allah 635, nggak ada masalah. Tapi implikasi dari tauhid itu yang jadi beban bagi mereka, maka mereka menolaknya. Maka disebut kafir. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Terjemahan umum seperti itu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, masih malaikat itu, apakah engkau hendak menjadikan orang yang mungsak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di terjemahan ini dan di terjemahan umum, sebetulnya sih bagus, cuman nanti perspektif kita bisa beda-beda. Dia tidak diterjemahkan bertasbih. Sama dengan sholawat itu kan. Depak kan nggak berani menerjemahkan itu. Lihat kamu buka terjemahan Depak. Allah dan malaikatnya bersolawat. Terus kita disuruh bersolawat. Baru nanti ada catatan kakinya. Solawat kalau ini begini, itu jadi kacau. Karena dalam satu kalimat kok makna bersolawatnya beda-beda, ya kacau. Kecuali dalam kalimat lain, bolehlah gitu. Ya, itu jadi masalah. Seperti ini juga bertasbih. Apa tasbih itu? Kan gitu. Ya, sebetulnya kalau kita paham sih tidak masalah. Tapi kalau kita tidak paham jadinya kacau nanti. Nah, makanya aku mendekonstruksinya begini. Sebetulnya harusnya ditulis ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku yang menjadikan khalifah di bumi. Jadi Allah klaim, aku yang menjadikan khalifah di bumi. Mereka, para malaikat ya berkata, apakah engkau, maksudnya Allah, hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami selalu dalam kesibukan memujimu dan menyucikan namamu. Artinya tidak syirik itu ya. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tasbih di situ aktif bergerak ya. Selalu dalam kesibukan. Kan sudah jelaskan kemarin, ya ini gunanya melihat kajian itu nggak bisa terputus. Bahwa malaikat itu dia tidak khalifah, ya, tidak khalifah, tidak alternatif, tidak berganti, karena khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Nah, kita ini khalifah, pengganti, ya. Artinya kita makhluknya itu berganti-ganti gitu loh. Kadang taat, kadang bangkang, kadang taat, ya tergantung kadar imannya. Ya. Yang ideal kan seperti malaikat, karena memang dia diprogram taat terus.
Karena aku sudah jelaskan kemarin. Kenapa? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Lah malaikatnya kemana? Nggak perlu. Karena malaikat itu sudah diprogram no choice. Dia taat, maka sesuatu yang sudah pasti nggak perlu diomongkan. Seperti aku jelaskan bahwa kenapa X kok nggak 1X? Ya, nah, malaikat ini selalu dalam kesibukan, selalu aktif. Itu tasbih. Jelas. Jelas ya. Jadi sorry. Tasbih itu di sini ya selalu dalam kesibukan. Maksudnya aktif ya. Malaikat itu aktif selalu dalam kesibukan bertasbih, memujimu dan memujikan namamu. Oke. Itu yang 230. Sekarang yang 64. Sorry, ini permaisuri lagi bikin sambel. Oke. Arobiunnya kamu baca sendiri lah ya. Kamu lebih pintar, lebih ngerti ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Tasbihnya juga nggak diterjemahkan itu. Ya. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka itu aku dekonstruksi menjadi begini. Ini juga terjemahannya nggak tepat karena dia begini ya. Ini yang umum dulu ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih. Seharusnya nggak begitu. Tapi bertasbihlah karena yusabihunya kan di depan. Kan yusabihu ilah ma pisamawat wa ma fil ard. Yusabihunya itu di depan. Kenapa terjemahannya justru di belakang? Maka aku kurang cocok kalau apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih. Enggak begitu. Seharusnya sesuai dengan original teksnya, bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Itu bertasbihnya di depan. Kan ini yusabihu, ya. Seperti ini tepat ini. Kalau di sini dia pakai nusabihu, ya. Terlihat nanti sabihi sabah mana tadi. Oh, sudah tak hapus, ya. Tergantung nanti rangkaian kalimatnya seperti apa. Tapi itu sama-sama bertasbih, ya. Oke. Aku ulangi, ya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat. Sorry. Itu sudah kita bahas, ya. Sekarang yang 641, ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka aku dekonstruksi begini. Kalau gampangnya begini, bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa kepada Allah, miliknya lah semua kerajaan dan baginya pula segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Masalahnya bertasbih apa di sini? Seperti aku bilang tadi, berenang, berputar, beredar, dia bisa menjadi aktif bergerak. Maka itu adalah aktif bergerak, atau dalam bahasa simpelnya, kalau aktif bergerak kalian masih bingung. Beredar menurut ketetapan hukumnya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, senantiasa kepada Allah, ya, miliknya semua kerajaan dan baginya segala puji, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu beredar menurut ketetapan hukum Allah. Ya, karena itu ada yang nyeleweng 1 derajat saja, bumi bisa tabrakan dengan Mars, dengan planet lain bisa selesai kita. Ya. Jadi semua beredar seperti kita ini kan beredar, kita di bumi cuma kita nggak kerasa, bumi kita kan juga beredar. Jadi semua beredar menurut ketetapan hukumnya, ketundukan terhadap hukum Allah. Allah sudah, ya kalau kita bilang itu ya hukum alam. Tapi kan kita tidak begitu, itu kan orang sekuler. Kalau kita ya hukum Allah. Kalau orang hukum alam mengatakan, kalau kita kan sunatullah, ketetapan Allah. Kalau mereka nature of law. Karena mereka mau menghindarkan Allah itu. Itu kan bajingan itu. Allahnya mau disingkirkan, hukum alam. Ya alam itu siapa yang bikin? Siapa yang punya gitu loh. Kalau kita sunatullah, ketetapan Allah. Nah, beredar menurut ketetapan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, ya. Aku waktunya nggak cukup, itu sudah mau berangkat, ya. Beredar menurut ketetapan hukumnya,
Baca ya. Beredar menurut ketetapan hukumnya. Kamu bisa baca, nggak bisa baca tulisanku, urusanmu. Kamu harus berjuang bisa membacanya. Waduh. Nih ya. Jadi yang pertama, yang 230 selalu dalam kesibukan aktivitas. Yang 641 beredar menurut ketetapan hukumnya. Ya. Jadi inilah tasbih yang aku terjemahkan seperti itu. Kamu setuju monggo ambil, nggak setuju buang, habis perkara. Nggak perlu repot-repot. Ya, kamu boleh komparasi dengan pendapat ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulamamu atau siapapun dia, monggo silakan. Tapi aku berpendapat seperti ini. Ya, oke. Aku pesan ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan bersama, ya, rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.